Pada tanggal 3 Maret 1505 di suatu siang yang terik, tepatnya di kota dagang Kireus, kapal-kapal dagang mulai berlabuh di pelabuhan. Di antara itu terjadi keriuhan. "Hah? Nona Lapis, apa yang Anda?" "Karena itu aku ingin kamu mengumpulkan setiap helai rumput ini di seluruh benua," pungkas Lapis Lazuli ke para pedagang yang ada di sana. "Apa? Kau benar-benar ingin kami mengumpulkan rumput itu? Kau juga ingin menghabiskan 8.000 libra hanya untuk menyewa ribuan orang demi itu?" Saut seorang pedagang yang tak percaya dengan yang diperintahkan Lala. Lalu pedagang itu melanjutkan dengan mengatakan, "Kenapa kau sangat menginginkan rumput itu? Itu hanyalah rumput liar." Dengan tatapan tajam, Lala menyahut, "Kamu tidak perlu memikirkan alasannya. Ini hanya perintah dari Yang Mulia Raja Iblis dan Talian. Jadi laksanakan secepatnya." Mendengar apa yang dikatakan oleh Lala, nampaknya orang-orang yang ada di sana menatapnya dengan heran. Mereka menatap Lala seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu di balik hati mereka. Dan nampaknya satu persatu dari balik hati mereka mengatakan, wanita itu menghabiskan jumlah uang yang tidak masuk akal atas perintah Raja Iblis yang bodoh. Dan Talian bodoh itu pasti sudah kehilangan akal. Lucu sekali. Bukankah dia adalah wanitanya juga? Kalau begitu sudah pasti dia adalah seekor anjing kampungan. Ini adalah akhir untuk Dantalian. Tiga bulan kemudian, tepatnya tanggal 20 Juni 1505 di Istana Dantalian. "Yang Mulia," sapa Lala ke Dantalian. Di sana nampaknya Lala ingin melaporkan sesuatu ke Dantalian, dan benar saja Lala pun mengatakan, "Seperti yang Anda perintahkan, saya berhasil mendapatkan rumput yang Anda minta. Sementara itu gudang penyimpanan juga sudah dibangun dan dijaga secara menyeluruh." Mendengar itu, sembari menutup buku, Dantalian mengatakan, "Begitu ya, kau melakukan pekerjaan yang bagus." "Yang Mulia," saut Lala yang tiba-tiba memanggilnya. "Apa yang Anda rencanakan?" Ibunya memastikan sebab ingin tahu tentang rencana Dantalian. Karena Lala sendiri tiba-tiba teringat ketika Dantalian ingin meminjam uang 10.000 libra. Kemudian Lala kembali mengatakan, "Anda sebelumnya mengklaim jika akan ada wabah epidemi yang akan melanda. Dan karena alasan itu Anda ingin meminjam uang. Lalu saat ini saya telah menggunakan 80% total uangnya untuk membeli semua rumput tak berguna itu." Mendengar itu, Dantalian dengan santai merespon, "Huhuhuhu. Oh Lala, bagaimana kalau kau menebaknya?" Dengan menatap tajam, Lala membalas, "Sejujurnya saya tidak punya petunjuk apapun." "Fufufufu. Begitu ya. Oh, baiklah. Pertama, aku ingin mengucapkan selamat untukmu karena sudah menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik. Maka dari itu, ayo rayakan dengan bersulang." Pungkas Dantalian sembari mengangkat gelasnya. Melihat itu, Lala sedikit terkejut dan bingung. Namun ia mencoba kembali serius dan mengatakan, "Tidak, saya..." "Kenapa Anda?" Dengan sorot mata tajam, Dantalian langsung memotong ucapan Lala. Ia katakan, "Apa kau ingin menolak keinginanku untukmu?" "Tidak, maafkan saya," ucap Lala dengan spontan, merespon perkataan Dantalian. "Fufufufu. Aku hanya bercanda, jangan buat wajah seperti itu, Lala," ujar Dantalian sembari menyodorkan gelas yang dipegangnya. Lalu Dantalian kembali mengatakan, "Kau sudah menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Bersulang untuk masa depan kita." Pungkas Dantalian mengajak Lala untuk meminum gelas yang dipegangnya. Singkat waktu, Lala mencoba untuk meminumnya. Kemudian ia langsung meneguk minuman yang ada di gelasnya. Setelah meminumnya, ia merasakan rasa aneh yang memenuhi mulutnya. Lalu dengan spontan ia bertanya, "Yang Mulia, minuman apa ini?" "Kukukukuku," respon Dantalian yang hanya cengengesan karena melihat reaksi Lala setelah meminum gelasnya.
Lalu sembari menyeringai Dantalian mengatakan, "Fuh, itu dibuat dari rumput yang kau kumpulkan. Bagaimana? Enak bukan?" "Yang mulia," saut Lala dengan sorot tajam, memotong perkataan Dantalian. Lalu ia melanjutkan, "Apa Anda sedang bercanda sekarang?" Mendengar perkataan Lala, Dantalian merespon, Fuh, aku tidak bercanda. Untuk mendapatkan 10.000 libra, kau harus memberitahu perusahaan kalau aku sudah gila dan ingin membuat vaksin untuk sebuah wabah. Jadi, bukankah ini masuk akal?" Pungkas Dantalian dengan gestur percaya dirinya. Di sana Lala hanya menyimak dengan apa yang dikatakan oleh Dantalian. Melihat ekspresi Lala, Dantalian langsung mengalihkan pembicaraan. Fuh. Ngomong-ngomong, tanggal berapa sekarang? Mendengar itu, Lala lalu menjawab, "Saat ini menurut kalender kekaisaran ini sudah tanggal 20 Juni 1505. Tapi kenapa Anda ingin tahu itu?" "Baiklah," pungkas Dantalian tanpa menjawab pertanyaan Lala secara langsung. Ia kemudian melanjutkan dan berkata, "Ini soal waktu, Lala kesayanganku." Pungkas Dantalian sembari ia mengambil pena bulu. Lalu sembari menuliskan sesuatu, Dantalian mengatakan, "Mulai besok kau tidak perlu datang ke istana untuk sementara waktu. Sebagai gantinya, aku ingin kau pergi ke tempat ini dan mengamati situasi di sana," ujar Dantalian sembari menyodorkan kertas. Membaca tulisan Dantalian, Lala merasa bingung dengan isi tulisan yang ada di kertas itu. Ia katakan, "Apa maksud dari ini semua?" Fuh. "Pergi saja dan kau akan mengerti," jawab Dantalian dengan tatapan tajam ke arah Lala. Kemudian sembari melihat Lala, Dantalian mengatakan, "Aku tahu kalau kau punya banyak hal yang harus dihadapi. Jadi bagaimana kalau kau bersantai dan jelajahi beberapa tempat?" Pertanyaan tersebut sebenarnya membuat Lala bingung. Namun terpaksa ia juga harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dantalian. Singkat cerita, 4 hari kemudian, tepatnya tanggal 24 Juni 1505, di suatu tempat yang berada di kerajaan Sardinia, tepatnya di pemandian umum Sirakus. Nampaknya di pemandian tersebut ada sosok Lala, yang mana ia sedang bersiap untuk menuju ke pemandian umum. Namun sebelum itu ia masih penasaran dengan segala rencana dan ucapan Dantalian beberapa hari lalu. Dalam hati ia katakan, "Aku sama sekali tidak memahami orang itu. Apa yang ada di pikirannya? Mengapa dia mengirimku ke tempat ini?" Pungkas Lala sembari ia mulai memasuki tirai di balik pemandian umum untuk para wanita. Sembari memandangi wanita-wanita lain, Lala nampaknya masih tak mengerti. Dalam hati ia katakan, "Apa yang mungkin ada di sini?" Sebenarnya ia sendiri masih malu-malu untuk mandi di pemandian umum. Namun segala yang diucapkan Dantalian masih juga mengusiknya. Ia juga teringat dengan catatan yang diberikan Dantalian, yang mana tertulis, "Kerajaan Sardinia, Sirakus, pemandian umum, nyeri sendi, sakit, memar hitam." Nampaknya isi dari surat itu hanyalah sebuah petunjuk. Lala yang masih bertanya-tanya akan petunjuk tersebut terus memikirkannya. Apa dia benar-benar meramalkan sebuah wabah? Tidak mungkin. Orang itu tidak punya kekuatan seperti itu. Tapi kenapa aku merasa gelisah? Pungkas Lala dalam hatinya. Seketika lamunan Lala pecah karena ada teriakan dari arah lain. Tanpa memikirkan apapun lagi, ia langsung berlari ke sumber suara. Apa yang terjadi? Anak ini tiba-tiba pingsan, saut salah seorang menjawab pertanyaan Lala. Dan memang benar, di sana salah seorang wanita telah tumbang. Di sana Lala cukup panik dan mencoba menanyakan kondisi yang dialami wanita tersebut. Bagian mana yang sakit?
Beritahu aku bagian mana yang sakit." Dengan terbata-bata wanita itu menjawab, tubuhku, seluruh tubuhku sakit." Mendengar itu seketika Lala terbelalak. Ia melihat sesuatu yang mengerikan. Karena tubuh wanita itu tiba-tiba menghitam di bagian lehernya yang sedikit demi sedikit menjalar ke arah tubuhnya. Melihat kejadian itu, Lala tak menyangka dengan apa yang telah terjadi. Karena kondisi tersebut sama persis dengan yang tertulis di surat. Lalu dalam hati ia katakan, "Tidak mungkin, itu memar hitam." Mengetahui fakta yang tiba-tiba terungkap, ia hanya mematung menyaksikan orang-orang yang ada di sana. Ditambah lagi kondisi semakin runyam. Karena di arah lain orang-orang juga berteriak ketakutan. Ada yang pingsan di sini. Di sini juga. Seseorang tolong." Teriakan itu secara spontan membuat Lala menjadi cemas dan membuat kondisi mentalnya agak sedikit kacau. Lalu beberapa saat kemudian, orang-orang yang sakit sudah dibawa menuju klinik. Kondisi terkini memperlihatkan jika penyakit itu secara cepat telah membunuh orang-orang yang terpapar. Siapapun yang masih hidup, segera tempatkan pasien ini di kasur. Ini pasien yang ke-30. Ya Tuhan, kenapa ini terjadi? Ujar seseorang yang berada di klinik. Dan suara-suara kericuhan itu memenuhi telinga Lala yang nampaknya sedang menunggu di ruang tunggu. Lala sendiri terlihat masih tak yakin dengan apa yang telah terjadi. Dalam hati ia membatin, tidak mungkin dia. "Hei," sapa seorang perawat yang memecahkan lamunan Lala. Perawat itu kemudian kembali bertanya, "Kau baik-baik saja? Semua orang yang ada di pemandian meninggal kecuali dirimu. Kau sebaiknya berkemas dan pergi. Lebih baik kau meninggalkan kota ini." Ujar perawat tersebut memperingatkan Lala. Mendengar ucapan bahwa dia menjadi satu-satunya orang yang selamat, membuat Lala kembali merenung dan mengingat tentang pertemuan beberapa hari yang lalu dengan Dantalian. Ia teringat ketika meminum ramuan rumput yang diberikan Dantalian. Menyadari itu, ia membatin, tidak mungkin. Namun bagaimanapun tidak ada penjelasan lain. Aku benci mengakuinya, tapi ini benar-benar nyata. Sebuah wabah melanda kita. Lalu sekilas ditutup dengan sosok Dantalian tersenyum tipis. Kali ini kalender kekaisaran menunjukkan tanggal 16 Juli 1505. Dan cerita kali ini dimulai di perusahaan Kuncuska. Nampaknya di dalam kantor perusahaan ada peri pelayan yang sangat terburu-buru. Peri tersebut membawa selembaran kertas yang kemungkinan adalah sebuah surat. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Torkel di ruang kerja sedang bersama tamunya. Namun dari balik pintu ada suara yang memanggilnya. "Tuan Torkel, maaf sudah mengganggu." "Oi bodoh, aku sedang melakukan pertemuan dengan Nona Paimon," saut Torkel ke arah pintu. Bersamaan ia juga meminta maaf ke tamunya. Yang mulia, maafkan saya." Tidak apa-apa. Memangnya ada apa? Kamu pasti punya hal penting yang harus segera diurus. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku," ungkap si tamu yang merupakan seorang raja iblis peringkat ke-9 yang cantik dan mempesona bernama Paimon. "Saya benar-benar minta maaf," pungkas Torkel kepada Paimon. Lalu bersamaan dengan itu Torkel juga berkata ke peri pelayan, "Hei, ada keperluan apa?" Dengan terengah-engah dan kelelahan akibat membopong lembaran kertas, si peri mengatakan, Kita menerima pesan darurat dari kantor pusat." Beberapa saat kemudian Torkel langsung membaca surat itu dan mengatakan, "Kalau ini hanya masalah sepele aku akan..." "Apa?" pungkas Torkel dengan mata terbelalak. Ia sangat terkejut setelah membaca isi surat itu yang memberitahukan jika ada sebuah epidemi yang telah meledak di kerajaan Sardinia dan kemungkinan akan menyebar ke negara tetangga.
Ditambah angka kematian sudah mencapai 80%. Apa? Ungkap Turkel yang merasa ngeri dengan surat tersebut. Melihat ekspresi Turkel yang tak biasa, Paimon yang penasaran lantas bertanya, "Ada apa?" Tidak, saut Turkel yang merinding dan menelan ludahnya. Kemudian ia membaca surat berikutnya yang berisi informasi jika Raja Iblis Dantalian telah menciptakan obat ajaib. Di samping itu, Lapis Lazuli sebagai karyawan perusahaan Kuncuska juga ikut serta membantu Dantalian. Dan ada perkiraan keuntungan mereka bisa mendapat 1-3 juta koin emas. Tak hanya itu, surat tersebut juga menyuruh para eksekutif untuk segera rapat. Ini, respon Turkel yang terbata-bata karena membaca surat tersebut. Melihat tingkah Turkel, Paimon semakin penasaran. Ia kemudian menyuruh Turkel untuk memberikan surat tersebut padanya. Dan ketika membaca surat itu, ia sedikit terkejut. "Huh? Ini..." Dan dari surat itu nampaknya Paimon tertarik dengan beberapa hal yang ada di sana. "Nona Paimon," ungkap Turkel memanggil Paimon mencoba untuk memastikannya. "Hehehe, ini sangat-sangat menarik," respon Paimon terhadap surat yang dibacanya. Suasana mendung dan suara gelegar petir nampaknya sedang bersemayam di atas istana Dantalian. Suasana itu seolah mendukung keadaan saat ini yang sedang mencekam akan adanya wabah yang melanda. Dan dari balik jendela kamarnya Dantalian mengatakan, "Badai sedang terjadi." "Hah? Ternyata kau kembali lebih cepat dari yang kuduga," pungkas Dantalian menyapa Lala. Lalu ia melanjutkan dengan bertanya, "Jadi apa kau sudah bersantai dan meregangkan sayapmu, Lala sayangku?" Mendengar itu, Lala hanya menatap Dantalian dengan muka serius. Lantas di sana Dantalian kembali bertanya, "Ada apa? Kau terlihat pucat. Aku pikir pemandian air panas adalah kesukaanmu." Lalu tanpa basa-basi dengan tatapan tajam dan serius, Lala melontarkan pertanyaan. "Anda sudah tahu dari awal, bukan?" Apa maksudmu?" pungkas Dantalian dengan santainya. "Jangan pura-pura tidak tahu," saut Lala yang lumayan geram. Lalu ia melanjutkan, "Sebuah epidemi telah melanda Sirakus. Terlebih lagi, rumput yang Anda perintahkan untuk dikumpulkan dapat digunakan sebagai obat ajaib untuk penyakitnya." Bersamaan dengan itu, suara hujan mengalun seperti sedang mengirimi ungkapan Lala. Sedangkan Dantalian yang mendengar pengungkapan Lala cukup santai dan mencoba menampik dengan berkata, "Aku sama sekali tidak mengerti apa yang sedang kau bicarakan, Lala." Ungkap Dantalian dibarengi gestur kaki yang menghadapkan diri ke arah Lala. Lalu setelah itu seketika Dantalian tertawa. Dibarengi senyum ejekan kepada Lala, ia puas karena kepura-puraannya telah diketahui oleh Lala. Kemudian selepas itu Dantalian mengatakan, "Bukankah aku sudah mengatakannya sejak dari awal?" Mendengar itu Lala hanya terbelalak, matanya mengisyaratkan ketidakpercayaan yang mendalam. Namun mau ataupun tidak, ia harus menerima fakta yang sesungguhnya, bahwa Raja Iblis Dantalian benar-benar orang yang mengatur segala kekacauan ini. Kemudian Dantalian melanjutkan perkataannya, "Itu benar Lala, sejak awal aku sudah tahu apa yang akan terjadi." Setelah mengatakan itu, ia kemudian mengingat tentang game Dungeon Attack yang dirinya mainkan sebelum berinkarnasi. Bahwa di game itu cerita dimulai dari tahun 1515. Pada waktu itu wabah telah menyebar ke seluruh dunia dan dunia menjadi gelap. Menurut alur cerita dari game Dungeon Attack,
wabahnya dimulai dari pemandian air panas di kota Sirakus pada musim panas tahun 1505. Kemudian hanya butuh waktu 1 tahun herbal hitam ditemukan sebagai obatnya. Dan pada tahun 1505, herbal ini sebenarnya hanya dikenal sebagai rumput biasa. Setelah mengingat itu, ia tertawa ringan dan mengatakan dalam hati jika dirinya telah lebih dulu masuk ke dalam dunia game sebelum epidemi terjadi. Ditambah lagi atas ingatan lamanya itu, dirinya memanfaatkan pengetahuan yang ia punya. Dan semua itu dimulai ketika Lala menemuinya dan menagih hutang. Karena ia menyadari ada sesuatu yang menarik ketika melihat surat dokumen pinjaman yang dibawa oleh Lala. Lalu kepada Lala Dantalian mengatakan, "Dan tentu saja itu semua berkat dirimu, Lala sayangku." Jadi apa pendapat perusahaan soal ini? Perusahaan sedang mengalami kekacauan besar seperti sarang lebah yang diganggu. Dan baru saja rapat eksekutif darurat diadakan. Ungkap Lala menjawab pertanyaan Dantalian. Begitu. Lalu saud Dantalian sembari ia berjalan ke arah Lala. Ia lalu melanjutkan dengan bertanya, "Kenapa kau tidak berada di sana? Kenapa kau lebih memilih pergi ke sini? Biar ku tebak isi pikiranmu." Pungkas Dantalian seraya tersenyum lebar. Ia kemudian melanjutkan dan berkata, "Saat ini jika kau kembali ke perusahaan, nyawamu akan terancam. Aku yakin pihak perusahaan tidak bisa memprediksi sebuah wabah. Dan mereka akan berpikir kalau seseorang dengan sengaja menyebarkan penyakit itu. Jadi siapa yang melakukannya? Dan apa alasannya?" Satu-satunya jawaban yang ada di pikiran mereka adalah, "Itu pasti dirimu, Lala." Pungkas Dantalian dengan nada intimidasinya. Kemudian melihat gelagat Lala yang kurang nyaman. Dan ketika melihat itu, ia memanfaatkan kondisi tersebut dan melanjutkan perkataannya. Ia katakan pada Lala, "Kau merayu Raja Iblis dan mengambil posisi sebagai wanita Raja Iblis. Kemudian kau memberitahu perusahaan bahwa kau akan menjadikanku anjing perusahaan. Kemudian secara kebetulan kau berada di tempat munculnya wabah. Ditambah lagi kau telah membeli jutaan rumput spesial. Dari semua situasi ini pasti mengacu pada dirimu sebagai dalangnya." Ungkap Dantalian kepada Lala. Kemudian tak berhenti di sana, Dantalian juga menambahkan, "Kau sendiri yang menyadari semuanya, dan karena itu kau tidak berani pergi ke perusahaan." Tegas Dantalian mengungkap semua isi pikiran Lala. Sontak mendengar itu, Lala selangkah mundur ke belakang karena ketakutan dengan apa yang telah disampaikan oleh Dantalian. Di sini Lala merasa benar-benar telah kalah dan menjadi seorang pecundang. Bahkan ia sekilas teringat kembali dengan perjalanan hidupnya yang pahit. Sejak lahir, aku dianggap sebagai hybrid, blasteran, anjing kampungan dan semacamnya. Aku bekerja dengan keras agar mencapai situasiku yang sekarang untuk membalas dendam kepada semua orang. Semua yang aku capai sekarang sampai sekarang semuanya berjalan mulus. Orang ini, siapa dia sebenarnya? Aku tahu siapa, tapi tidak, ini bukan orang yang sama dari yang ku kenal dulu. Apa dia benar-benar Raja Iblis yang ku kenal? Suasana seketika hening. Di antara keheningan itu Dantalian mengatakan, "Oh Lala sayang, hanya ada satu jalan untukmu. Berlutut di hadapanku dan jadilah pelayanku. Kalau kau melakukannya, aku akan memberikanmu kekuatan yang sebenarnya." Pungkas Dantalian mencoba untuk mengajak Lala menjadi pengikutnya. Lalu setelah itu Dantalian menambahkan dengan berkata, "Aku akan memberikanmu tanggung jawab atas semua transaksi yang berkaitan dengan pengobatan."
Apa? Respon Lala terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Dantalian. Dantalian kemudian kembali berkata, wabah ini akan membuat dunia binasa. Banyak orang akan mati. Tidak peduli mau itu anak-anak atau orang kuat, kematian tidak akan membeda-bedakan. Bahkan mereka yang membencimu karena menjadi makhluk hybrid akan mati-matian mencari cara untuk bertahan. Akan ada banyak orang yang ingin berbisnis denganmu. Ungkap Dantalian mencoba untuk meyakinkan Lala. Tak sampai sana, Dantalian mempertegas dengan berkata, setengah manusia dan setengah iblis yang sudah didiskriminasi karena menjadi hybrid akan menguasai takdir ratusan bahkan ribuan nyawa. Kau menginginkannya, bukan? Kekuatan ini. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Ujar Dantalian sembari ia menjulurkan tangan ke arah Lala. Seketika hening, Lala berkata dalam hati, Harusnya aku tidak memegang tangannya. Aku tahu itu, tapi kenapa? Kenapa jantungku berdebar-debar seperti ini? Lalu keadaan kembali hening. Ruangan seolah-olah mencekam dalam sunyi. Dan Lala masih terpukau dengan apa yang dikatakan oleh Dantalian. Namun sedetik kemudian ia tersenyum dan berkata, baiklah. Seketika ia menunduk di hadapan Dantalian dan berkata, nyawa saya Lapis Lazuli sekarang berada di tangan yang mulia Raja Iblis Dantalian. Kemudian setelah mengatakan itu, ia langsung mencium tangan Dantalian tanpa keraguan sedikit pun. Melihat sumpah setia seorang Lala, Dantalian berkata, oh Lala sayangku, karena kau sudah menyerahkan segalanya, aku harus melakukan hal yang sama dan memberikanmu pemandangan terbaik. Sebuah hidangan disajikan dengan sempurna dan semua hidangan itu disajikan oleh Lala. Namun tampaknya Lala sendiri masih bingung kenapa dirinya mau melakukan hal demikian, yakni menjadi seorang pelayan. Dan seketika ia teringat dengan dirinya yang beberapa hari lalu telah melakukan sumpah sebagai pengikut setia Raja Iblis Dantalian. Sementara saat ini nampaknya sudah seminggu setelah kejadian itu. Yang mulia, saya membawakan makanan untuk Anda, ujar Lala sembari mengetuk pintu di ruang pribadi Dantalian. Setelah sekian lama Lala menunggu di depan pintu, sepertinya tak ada jawaban sama sekali dari Dantalian. Lalu dengan terpaksa, Lala langsung membuka pintu tersebut. Permisi, yang mulia, pungkasnya. Dan di sana saat Lala melihat ruangan Dantalian, ia berkata, seorang Raja Iblis yang dimuliakan, tuanku. Nampaknya ruangan itu benar-benar berserakan, penuh buku-buku, sedang Dantalian sendiri ketiduran saat sedang membaca buku. Bersamaan dengan jatuhnya buku yang ada di muka Dantalian, Lala yang memandangi sosok itu lantas berkata dalam hati, aku tidak tahu apa yang sebenarnya Raja Iblis Dantalian pikirkan. Cerita dimulai setengah tahun yang lalu. Lapis Lazuli alias Lala mendatangi Raja Iblis Dantalian untuk tujuan pribadinya. Ia berkata ke Dantalian, senang bertemu dengan Anda. Saya datang ke sini atas nama perusahaan Kuncuska. Nama saya adalah... Diam, saut Raja Iblis Dantalian memotong perkataan Lala. Aku tidak peduli dengan nama anjing kampungan. Aku sibuk. Apa maumu? Pungkas Dantalian yang merasa jijik atas kedatangan Lala. Namun dalam ingatan Lala itu dulu dia berpikir jika Dantalian sangat bajingan. Bahkan pada waktu itu saat Lala menunjukkan uang yang dibawanya, Dantalian langsung tergoda dan semua itu berjalan sesuai rencananya. Sehingga dari sana Lala mulai menyebarkan informasi jika ada harta berharga di istana Raja Iblis. Sampai kemudian informasi itu benar-benar tersebar. Salah satu orang yang mendengarnya adalah Liv,
yang pada waktu itu mendatangi Lala untuk meminta peta istana Raja Iblis. Di sana Lala berpikir jika dia telah berhasil membuat Dantalian mengalami kesulitan dengan tujuan balas dendamnya supaya Dantalian tunduk kepadanya. Namun semua rencana yang dia kerjakan setengah tahun yang lalu nampaknya telah gagal total, sebab Dantalian yang saat ini telah melampaui imajinasinya. Ia sekarang malah memegang kendali atas nyawa orang dari setengah benua. Sembari melihat sosok Dantalian, Lala berkata, belum lagi dia bisa tidur senyenyak itu. Sementara itu di tempat lain terlihat Thorkel sedang di depan pintu ruangan kantor Ivar. Tak lama kemudian ia masuk ke dalam untuk menemui Ivar. Di sana terlihat berbagai pajangan dan beberapa aksesoris. Ketika Thorkel di dalam, ia tak mendapati keberadaan Ivar. Lilin-lilin penerangan di sana juga terlihat tak menyala. Sedetik kemudian lilin itu dinyalakan dan Ivar muncul di antara samar-samar cahaya. Jadi bagaimana situasinya? Pungkas Ivar bertanya ke Thorkel. Dengan sangat cemas Thorkel menjelaskan jika wabah menyebar dengan sangat cepat dan hanya menunggu waktu wabah itu akan menyebar ke seluruh benua. Menanggapi hal tersebut, Ivar juga menyampaikan informasi bahwa sekitar 30% populasi akan meninggal. 30%? Mustahil, Anda pasti bercanda, ungkap Thorkel tak percaya mendengar itu. Apakah aku pernah membuat candaan? Balas Ivar dengan tegas. Kemudian di antara nyala lilin penerangan, Ivar sang pemimpin dagang perusahaan Kuncuska menyampaikan informasi penting terkait perusahaan. Ia katakan, mulai hari ini semua Raja Iblis menghentikan semua perdagangan dengan perusahaan. Apa? Saud Thorkel yang tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Sial, umpat Thorkel sembari menggebrak meja. Ia kemudian katakan, ini semua karena anjing kampungan itu. Di antara kemarahannya, Thorkel bertanya ke Ivar tentang keadaan Lala. Jadi apa yang saat ini terjadi dengannya? Aku masih belum bisa menghubunginya. Ini hanya dugaanku saja, tapi aku yakin kalau dia berencana mengkhianati perusahaan, pungkas Ivar. Tak sampai sana Ivar juga menyodorkan bukti untuk memperkuat perkataannya. Dia memberitahu ke Thorkel bahwa di surat sebelumnya lapis lazuli berada di tempat munculnya wabah. Ditambah semua herbal juga telah dimonopoli untuk dijadikan vaksin. Dan itu hanya dalam waktu seminggu. Kemudian di antara lelehan-lelehan lilin penerangan, Ivar mengatakan, memprediksi sebuah wabah. Bahkan dewa tidak bisa melakukannya. Sudah jelas wabah ini bukanlah kebetulan. Ini pasti diciptakan. Seketika setelah mengatakan itu, keadaan menjadi hening. Thorkel yang mendengarnya masih mencerna apa yang disampaikan oleh Ivar. Lalu Thorkel menimpali, jadi maksud Anda seseorang dengan sengaja menciptakan skenario ini? Siapa dalang di balik semua ini? Mendengar pertanyaan itu, Ivar menduga jika semua itu adalah ulah lapis lazuli. Namun Ivar sendiri tak yakin karena dirinya menganggap jika lapis hanyalah gadis kecil yang tak punya kekuatan sebesar itu. Thorkel sendiri juga setuju dengan pendapat Ivar jika lapis tak mungkin punya kekuatan sebesar itu. Lantas Thorkel mengajukan nama Dantalian. Namun di sana Ivar membantah jika memang Dantalian mampu membawa petaka sebesar ini, tidak mungkin ia berada di posisi sebagai Raja Iblis di peringkat rendah dan terlemah. Bagi Ivar, antara lapis dan Dantalian hanyalah seekor ikan kecil, yang mana tak ubahnya mereka hanyalah bidak dari kekuatan yang lebih besar. Di sana Thorkel yang penasaran lantas bertanya, lalu siapa yang sengaja menciptakan dan menyebarkan penyakit mematikan itu? Aku memikirkan satu orang yang mampu dan melakukan itu, jawab Ivar dengan tegas. Mendengar itu, Thorkel seketika menelan ludahnya. Ia lalu terbata-bata berkata, apa? Jangan bilang benar.
nekromansi paling hebat di benua, sang raja abadi. Hanya dia yang mampu melakukan hal semacam ini. Dewa ilmu hitam dan penyakit. Raja iblis peringkat ke-8, Barbatos. Saud Ivar menjawab pertanyaan Thorkel. Nampaknya Thorkel juga menyetujui hal tersebut. Menurut Thorkel, Barbatos sangat mampu melakukan malapetaka penyebaran wabah saat ini. Alasan dibalik Thorkel meyakini itu karena Barbatos sangat membenci manusia. Tak hanya itu, Barbatos juga menyukai perang dan sudah menghancurkan banyak negara. Kemudian Thorkel mengatakan ke Ivar, jika wabah ini menyebar, dampaknya pada manusia akan lebih besar daripada dampak kepada iblis. Karena jika semua ini semakin parah, manusia mungkin akan punah. Mendengar penjelasan Thorkel, Ivar menyetujui pendapat tersebut karena dirinya sendiri meyakini jika semua itu memang ulah dan sifat dari Raja Iblis. Lalu Thorkel menanyakan, bila memang semua itu ulah Barbatos, apa yang akan dilakukan perusahaan? Mengingat jika perusahaan sudah lama membentuk hubungan baik dengan banyak Raja Iblis. Oleh karena itu, akibat dukungan dari Raja Iblis, perusahaan dapat berkembang dengan sangat besar. Di sini Thorkel terlihat ketakutan karena jika berencana melawan Raja Iblis, menurutnya perusahaan harus menyiapkan bukti yang kuat. Namun Ivar yang mendengar tentang apa yang dikeluhkan Thorkel cukup tenang karena dirinya ternyata sudah menyiapkan semuanya dengan cara memanfaatkan dantalian dan lapis untuk mengatakan yang sebenarnya terjadi. Lalu dalam ketenangannya itu Ivar mengatakan ke Thorkel, kau tidak perlu khawatir, aku sudah bertindak. Aku akan membuat mereka menyesal karena sudah melawanku. Pungkas Ivar sembari tertawa kegirangan. Menyaksikan itu Thorkel cukup terkejut dan tak menyangka jika Ivar sudah membuat gebrakan terlebih dulu. Kebimbangan Thorkel seketika pecah setelah mendapati ada seorang pelayan yang datang. Di sana pelayan tersebut langsung menyodorkan surat laporan itu kepada Ivar. Seketika Ivar langsung membaca surat tersebut. Tawa menggelegar pecah memenuhi seisi ruangan ketika Ivar membaca surat itu. Lalu dalam kegirangannya Ivar berkata, Thorkel, pergi temui Yang Mulia Paimon dan beritahu apa yang kita ketahui. Satu-satunya yang bisa bersaing dengan Barbatos adalah Yang Mulia Paimon. Pungkas Ivar menyuruh Thorkel, lalu dalam hati Ivar membatin, benar, Yang Mulia Paimon dan Barbatos memiliki hubungan yang buruk. Aku yakin Yang Mulia Paimon tidak akan menyia-nyiakan kerjasama ini. Para bajingan itu, mereka berani menghadapiku, ungkap Ivar yang sembari ia memperlihatkan kekuatan dan keagungannya. Lalu dalam sepersekian detik, Thorkel melihat Ivar menghilang dari kursinya. Menyaksikan itu, Thorkel agak terkejut. Ditambah dalam aura-aura hilangnya, Ivar mengatakan, aku tidak sabar lagi. Sedang Thorkel yang menyaksikan itu cukup merinding dengan keberingasan Ivar. Satu persatu, ungkap Ivar sembari menggigit bahu pelayannya. Ia kembali berkata, dimulai dari lapis lazuli. Aku akan membuatnya menjadi bagian dari koleksi boneka hidupku. Sementara itu di istana Raja Iblis Dantalian, Lala mencoba membangunkan Dantalian karena saat ini mereka mendapat berita darurat. Ada apa? Ujar Dantalian setelah terbangun dari tidurnya. Kita menerima sebuah panggilan, pungkas Lala sembari ia membacakan isi suratnya kepada Dantalian. Panggilan? Tanya Dantalian yang penasaran. Kemudian Lala menjelaskan jika akan diadakan sebuah rapat. Ditambah lagi, rapat ini tidak pernah diadakan secara tiba-tiba. Sedangkan di tempat lain, Ivar nampaknya sudah tak sabar untuk melakukan rencananya. Dalam hati ia katakan, semua Raja Iblis yang menguasai dunia ini akan berkumpul bersama. Lalu antara tempat yang berbeda, Lala dan Ivar bersamaan mengatakan, malam Walpurgis akan diadakan. Di siang yang cerah diikuti suara nyanyian dari sekelompok penyihir. Salah satu dari mereka mengatakan,
Hihihihi. Jadi bagaimana rupa klien kita berikutnya? Fufufu. Dia adalah yang mulia Raja Iblis Dantalian, saut penyihir lain. Lantas mendengar nama Dantalian, mereka kemudian saling menguliti kehidupan Dantalian. Karena sudah menjadi rahasia umum jika Dantalian melakukan cinta terlarang, yakni dengan setengah sukubus dan setengah manusia. Ah, cinta terlarang, romantis sekali, ujar salah satu penyihir. Sementara itu yang lain menimpali, hei kalian, jangan bongkar kehidupannya berlebihan. Lihat, kita hampir sampai. Kali ini cerita dimulai dengan diperlihatkan langit-langit dungeon. Di antara itu dari sebuah bibir dungeon ada Lala yang menyuruh Dantalian untuk segera menyusulnya. Cih, berisik sekali, celetuk Dantalian kepada Lala. Kenapa aku harus pergi? Memangnya apa arti dari malam Walpurgis? Tanya Dantalian yang penasaran akan hal tersebut. Mendengar pertanyaan yang diajukan Dantalian, Lala nampak jengkel, karena menurutnya bagaimana bisa seorang Raja Iblis tidak mengetahuinya. Namun pikiran itu langsung Lala tanyakan kembali. Ia berkata, apa Anda sudah pernah berpartisipasi sebelumnya? Lalu dengan enteng dan percaya dirinya Dantalian menjawab jika dia tidak pernah mengikuti malam Walpurgis. Ya, karena Dantalian tidak mengerti, akhirnya Lala menjelaskan tentang malam Walpurgis. Bahwa malam Walpurgis adalah acara besar di mana Raja Iblis dan pengikutnya semuanya berkumpul. Dalam perkumpulan itu mereka akan mengatasi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan negara untuk menjaga ketertiban dunia. Namun perkumpulan itu tidak memiliki jadwal khusus tentang pengadaannya. Tapi ketika diadakan bisa dikatakan hampir semua Raja Iblis akan hadir. Kau baru saja memberikanku alasan yang kuat untuk tidak pergi, pungkas Dantalian yang nampak tak peduli. Mendengar alasan yang diungkapkan Dantalian, Lala lantas memasang wajah lebih tak peduli akan keinginan tuannya. Namun setelah itu kembali pada percakapan mereka yang lebih serius, bahwa malam Walpurgis kali ini akan mengangkat topik permasalahan terkait wabah. Dan malam Walpurgis ini akan diadakan di Niflheim. Selain itu Lala juga memberitahu ke Dantalian jika kantor pusat perusahaan Kuncuska ada di Niflheim. Dan di sana Lala menduga jika pihak yang memulai malam Walpurgis kemungkinan adalah perusahaan Kuncuska. Alasan dibalik Lala mengatakan itu karena ada kemungkinan terkait monopoli obat ajaib yang dilakukan oleh Dantalian. Hal itulah yang membuat perusahaan Kuncuska merasa terancam. Di samping itu Lala juga menghimbau ke Dantalian dan berkata jika Anda tidak hadir mereka akan punya alasan untuk menjatuhkan kita. Dantalian yang mendengar penjelasan Lala nampak sedikit merenung karena ia memikirkan tentang masalah yang terus saja menimpanya. Tak hanya itu Dantalian juga membenarkan semua pendapat Lala karena ia menyadari bahwa lawannya kali ini adalah perusahaan Kuncuska. Setelah lumayan lama memikirkan itu, Dantalian pun akhirnya mengambil keputusan untuk sesegera mungkin pergi ke malam Walpurgis. Kemudian setelah Dantalian mantap dengan keputusannya untuk hadir, ia kembali merencanakan terkait malam Walpurgis. Bahwa jika perkumpulan itu hanya sekedar ajang diskusi, pastinya dia sendiri bisa mengambil keputusan di perkumpulan tersebut. Namun bila ada kemungkinan terburuk dari malam tersebut, ia masih punya lapis lazuli untuk menyelesaikan semua persoalannya. Mengingat jika sebelumnya ia telah mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan Lala sebagai pengikutnya. Kemudian dalam keheningan yang terjadi di sekitar, Dantalian mengatakan, ngomong-ngomong Lala, bagaimana cara kita untuk pergi ke Niflheim? Pertanyaan tersebut dilontarkan Dantalian karena ia sadar jika dirinya tidak hadir ataupun hanya sekedar telat, pihak perusahaan pasti akan melakukan sesuatu sebelum mereka datang. Maka dari itu Dantalian memastikan ke Lala untuk menaiki kendaraan yang dirasa cepat. Namun Lala cukup santai sembari melihat jam
karena nampaknya ia sudah mempersiapkan semuanya dengan pengaturan yang tepat. Harusnya mereka sudah sampai sekarang. Pungkas Lala yang masih mengamati jam. Dan benar saja tak butuh waktu lama terdengar nyanyian-nyanyian yang berasal dari rombongan penyihir. Melihat para penyihir itu, Dantalian cukup terkejut menyaksikannya. Ia tak menduga dan tak habis pikir karena mereka muncul secara tiba-tiba dari langit. Kemudian satu persatu dari mereka akhirnya mendarat di hadapan Raja Iblis Dantalian. Lalu mereka menyambut dan berterima kasih ke Dantalian karena telah menggunakan jasanya. Tak hanya itu, mereka juga menyampaikan jika tugas mereka adalah mengawal dalam perjalanan. Tak lupa setelah sambutan itu mereka memperkenalkan diri sebagai Berbere bersaudara. Namun semua yang terjadi itu cukup membuat Dantalian terkejut. Pasalnya ia tak tahu menahu tentang para penyihir yang telah disewa oleh Lala. Ditambah lagi Dantalian juga tak yakin karena para penyihir masihlah dalam wujud anak-anak. Menyikapi tingkah Dantalian, Lala menjelaskan bahwa saat penyihir membuat kontrak dengan Raja Iblis, maka mereka akan berhenti tumbuh dewasa selama hidupnya. Oleh sebab itu, karena mereka masih terlihat muda, maka dapat membuktikan jika mereka sangat berbakat. Namun yang membuat Dantalian semakin terkejut dari penjelasan Lala adalah umur para penyihir yang ternyata sudah ratusan tahun. Tak lama kemudian Dantalian kembali serius. Ia meminta maaf karena tingkahnya agak kurang sopan. Setelah itu Dantalian menyuruh Berbere bersaudara untuk mengangkat kepalanya. Dari situ kemudian Dantalian dengan ungkapan yang lembut, ia mulai menyambut mereka dan berterima kasih telah menerima permintaannya. Sontak mendengar itu Berbere bersaudara salah tingkah atas pujian yang diberikan Dantalian. Sedang Lala menatap Dantalian dengan tatapan dinginnya. Di sini nampaknya Dantalian sedikit peka jika Lala sedang cemburu. Kemudian keheningan itu pecah ketika Berbere bersaudara langsung bersiap mengajak mereka untuk berangkat. Lantas dengan sihirnya, ia memunculkan kursi singgasana Dantalian. Saat menduduki kursi singgasana itu, Dantalian merasa cemas dengan keamanannya. Namun di sana salah satu penyihir menjamin akan keamanan layanannya. Lalu tak berselang lama mereka pun berangkat dengan kecepatan penuh menuju Niflheim. Sementara itu di tempat lain diperlihatkan sebuah ikon patung yang berdiri dengan kokoh. Ikon patung itu berada di tengah alun-alun Hermes, kota Niflheim. Sedangkan di antara kerumunan orang-orang, rombongan Dantalian telah sampai di kota Niflheim. Setelah mereka menghabiskan waktu selama 6 jam perjalanan. Di sana Dantalian lalu mengajak mereka untuk makan malam bersama. Mendengar itu, Berbere bersaudara sangat senang. Mereka lantas menawarkan ke Dantalian sebuah tempat makan yang direkomendasikan untuk dikunjungi. Akan tetapi berbeda dengan Lala yang agak tidak setuju dengan keputusan Dantalian untuk beristirahat. Namun Dantalian tetap bersikukuh untuk pergi ke tempat makan. Dan tanpa mengatakan apapun Lala hanya menatapnya. Melihat ekspresi Lala itu, Dantalian merespon dengan berkata, "Kenapa? Apa kau pikir pihak perusahaan akan melakukan sesuatu? Kau tidak perlu terlalu cemas. Tidak akan ada orang bodoh di kota ini yang akan menyerang Raja Iblis." Mendengar itu, Lala akhirnya terpaksa harus mengikuti permintaan Dantalian. Kemudian selama perjalanan ke tempat makan, suasana di sekitar nampak begitu harmoni. Semua makhluk nampak berkumpul riang dan bahagia menikmati sake. Dantalian dan rombongan juga turut menikmati suasana yang ada di sana. Karena yang menarik dari suasana di kota itu adalah kebebasan bagi semua ras atau identitas untuk bebas bergaul tanpa adanya larangan tertentu. Tak lama kemudian Berbere bersaudara mengatakan jika mereka hampir sampai di lokasi. Namun tiba-tiba Dantalian dikejutkan oleh suara dari arah lain. "Oi, apa-apaan ini?" Sontak Dantalian langsung menoleh ke sumber suara.
Dan di sana terlihat seorang tua renta telah babak belur ditindas secara membabi buta. Si penindas nampaknya marah karena menurutnya minuman, kursi, dan pelayanan yang ada di kedai orang tua tersebut tidaklah nyaman. Dan sebenarnya ia menolak untuk membayar minuman dan pelayanan yang telah dinikmatinya. Maka dengan dalih dan alasan itu ia menindas pemilik kedai. Dantalian yang menyaksikan hal tersebut langsung bertanya ke Lala, siapa bajingan itu? Dan di sana Lala menjawab jika dia adalah Raja Iblis peringkat ke-72, Andromalius. Mendengar nama itu, sontak Dantalian langsung mengingat bahwa ada 72 Raja Iblis dan dirinya ada di peringkat ke-71. Lalu setelah itu sembari mengambil minuman milik orang lain, Dantalian berkata dalam hati bahwa awalnya dia penasaran dengan si 72. Namun saat ini ia melihat dengan jelas dan di depan matanya. Kemudian sembari meneguk minuman orang lain yang ia ambil, ekspresi Dantalian nampaknya sangat puas. Setelah itu seketika ia mengangkat gelas. Menyaksikan itu Lala bingung dan cemas. Kemudian seketika Dantalian menjatuhkan gelasnya, sembari ia tertawa dan mengatakan, "Hahaha, aku pikir perjalanan ini akan lebih menyenangkan dari yang kupikirkan." Game Dungeon Attack adalah game yang berisi 72 Raja Iblis yang menguasai dunia. Dan itu adalah sebuah game fantasi tentang perjalanan seorang pahlawan untuk mengalahkan semua Raja Iblis yang ada. Namun sebelum itu kisahnya dimulai ketika sang protagonis masih kecil. Saat itu desanya dihancurkan oleh seorang Raja Iblis. Hingga bertahun-tahun kemudian sang protagonis tumbuh dan menjadi pahlawan dengan tujuan untuk mengalahkan Raja Iblis. Alur cerita dari game tersebut berfokus pada sang pahlawan yang melakukan sebuah perjalanan mengelilingi dunia dengan teman-temannya. Game ini memiliki latar waktu dimulai pada tahun 1515 dari kalender kekaisaran. Namun menurut kalender kekaisaran saat ini masih tahun 1505, rentang waktu 10 tahun sebelum gamenya dimulai. Semua rangkaian dan penjelasan itu adalah ingatan Dantalian, dan ia merupakan Raja Iblis peringkat ke-71. Dantalian juga mengingat bahwa orang yang telah menghancurkan desa milik sang protagonis, sekaligus orang yang bertanggung jawab atas lahirnya seorang pahlawan, adalah Raja Iblis peringkat ke-72, Andromalius. Dan saat ini di antara keriuhan serta para kerumunan yang menaruh belas kasihan, nampaknya mereka menyaksikan tingkah Andromalius yang membabi buta menghajar tua renta. Sedang Dantalian hanya tersungging senyuman tipis karena ia mengingat tentang Andromalius yang nampaknya masih butuh 10 tahun lagi ketika dia menyerang desa sang pahlawan. Namun bagi Dantalian, pertemuan dengan Andromalius adalah sesuatu yang lebih cepat dari yang dia bayangkan. Maka dari itu dengan minuman orang lain yang dia ambil dan meneguk minuman itu, dia berpikir untuk menghilangkan benih-benih permasalahan di masa depan yang akan ditimbulkan oleh Andromalius. Lalu Dantalian melakukan gestur mengangkat gelas untuk memberitahu Lala supaya ia bersiap dengan keputusannya. Dan setelah itu Dantalian melepaskan gelas yang dia pegang. Suara pecahan gelas itu langsung mengalihkan Andromalius. Ia menatap ke arah Dantalian. Sedang dengan wajah yang tenang penuh ketegasan, Dantalian menatap tajam ke arah Andromalius. Di sana Dantalian tak bergeming sedikit pun dengan tatapan Andromalius. Menyaksikan itu Andromalius langsung berteriak, "Oi bajingan, apa yang kau lihat? Hah?" Mendengar itu ekspresi Dantalian hanya tersenyum tipis. Sontak raut wajah Dantalian itu membuat Andromalius semakin marah karena ia merasa telah diejek.
Tak terima dengan hal tersebut, Andromalius langsung mendatangi Dantalian. Sedangkan Dantalian kemudian bertanya ke Lala terkait apakah Andromalius memiliki kekuatan yang dapat melindungi dirinya. Dan di sana Lala menjawab jika Andromalius tidak memiliki kekuatan sama sekali. Karena sejauh ini Andromalius hanya menghabiskan sebagian besar waktunya di kasino Neverland. Tak hanya itu, menurut pengakuan Lala, Andromalius dikenal sebagai sosok yang buruk karena memanfaatkan posisinya sebagai Raja Iblis untuk menyiksa orang-orang. Bahkan di antara Raja Iblis, Andromalius dianggap sebagai aib. Informasi yang disampaikan Lala nampaknya membuat Dantalian puas. Sedang di arah lain, Andromalius semakin dekat. Kemarahannya sudah sangat memuncak. Namun saat ia mengamati Dantalian dan Lala, ia terkejut dan menyadari ada kejanggalan. Karena ia melihat adanya tanduk yang ada di kepala Dantalian. Ditambah lagi dengan adanya kehadiran Lala, Andromalius langsung mengenali mereka. Karena telah mendengar rumor yang belakangan beredar tentang pasangan terlarang. Kemudian ketika Andromalius dan Dantalian saling berhadapan-hadapan, Lala langsung memperingatkan Dantalian untuk tidak melakukan tindakan gegabah. Karena sepengetahuan Lala, konflik antar Raja Iblis akan membawa banyak masalah. Mendengar apa yang disampaikan oleh Lala, Dantalian juga setuju. Karena dia sendiri mengingat jika ada hukum adat yang berlaku. Lalu setelah itu Lala menambahkan jika posisi Raja Iblis berada di atas bangsawan. Karena Raja Iblis adalah jelmaan dari kekuatan itu sendiri. Sehingga mereka mampu untuk menghancurkan dunia. Terlebih lagi ada 72 Raja Iblis di dunia ini. Maka dari itu, karena ada banyak masalah yang muncul secara beragam, para Raja Iblis sepakat dan menggunakan hukum adat daripada hukum tertulis. Hal ini semata-mata untuk menjamin ketertiban dunia. Seperti yang Anda ketahui, hukum adat melarang Raja Iblis untuk saling bertarung, ungkap Lala ke Dantalian. Alasan Lala menerangkan dan mengatakan itu karena ia takut jika Dantalian kelepasan dan memulai pertengkaran kecil. Sebab hal tersebut dapat membuat Dantalian terkena hukuman. Singkat cerita, Dantalian dan Andromalius sudah sangat dekat. Mereka berhadapan-hadapan. "Siapa kau?" bentak Andromalius. "Hah? Tidak peduli siapa aku. Melihatmu bertingkah sangat kuat di depan yang lemah membuatku ingin muntah," pungkas Dantalian yang mencoba memprovokasi lawannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dantalian, Andromalius semakin marah. Ia katakan, "Bajingan, kau cari mati ya? Coba saja," celetuk Dantalian yang menantang Andromalius secara langsung. Sontak Andromalius langsung bereaksi dengan tangan mengepal dan meluncurkan serangan. Lala yang melihat itu tak tinggal diam. Ia bersiap akan melawan balik. Namun secara cepat tangan Dantalian memberi peringatan supaya Lala menghentikan pergerakannya. Di sana Lala langsung terdiam dan bingung, sedangkan Dantalian sudah tak sabar untuk menerima serangan. Atas kemarahan Andromalius, kemudian menunggu pukulan itu mendarat di mukanya, Dantalian lantas tersenyum lebar dan memprovokasi. Namun yang terjadi, keadaan berubah. Andromalius ternyata menghentikan serangannya tepat di depan wajah Dantalian. Lantas Andromalius berbalik memprovokasi Dantalian dengan mengatakan bahwa dia sudah mendengar rumor tentang seorang Raja Iblis yang berbaur dengan rakyat jelata. Menurut Andromalius, yang aneh dari rumor itu adalah bahwa Raja Iblis ini berbaurnya dengan keturunan campuran. Dan yang lebih bodohnya, Raja Iblis ini menjadikan dia sebagai pasangan. Setelah memprovokasi, Andromalius memegang bahu Dantalian. Lalu di sana ia mengatakan jika dirinya tidak menyangka telah bertemu dengan orangnya secara langsung. "Benarkah, Dantalian?" pungkas Andromalius dengan penuh kepuasan. Menanggapi itu, Dantalian hanya tersenyum tipis karena ternyata Andromalius tidak sebodoh yang dia kira. Kemudian sembari masih memegang bahu Dantalian, Andromalius mengatakan, "Hampir saja aku melanggar hukum. Kuku. Raja Iblis dilarang untuk menyerang satu sama lain. Bajingan, untung aku sadar jika dirimu adalah Dantalian. Kalau tidak,
Aku pasti sudah terkena dampaknya, ungkap Andromalius kepada Dantalian. Tak berhenti di sana, Andromalius lantas mengejek Dantalian karena provokasi yang dilakukan Dantalian berhasil dia sadari, dan kemudian ia katakan, "Kau pikir aku akan melakukannya?" Sayang sekali. Di sana Dantalian nampak tertunduk muram sembari memikirkan rencana lain. Lalu dalam keheningan itu Andromalius melihat Lala dan ia mengatakan, "Apakah itu kau? Orang yang sudah memikat Raja Iblis? Si tikus jalanan rendahan." Mendengar apa yang dikatakan Andromalius, Lala hanya menatapnya dengan tajam. Namun si Andromalius terus saja memprovokasinya dengan berkata jika aroma Lala lebih busuk dari yang dimiliki kelas bawah. Tak sampai sana, sembari memegang bagian vital tubuh Lala, Andromalius mengatakan, "Bagaimana kau bisa membuat si bodoh itu suka padamu? Aku penasaran sampai-sampai ingin mencobamu untuk sekali saja." Ungkap Andromalius sembari ia menoel bagian vital di tubuh Lala. Dari perilaku yang diterima itu, Lala langsung memperingatkan Andromalius untuk berhenti. Jelas hal itu membuat Andromalius menjadi sangat jengkel. Namun sebelum ia bertindak lebih jauh, Andromalius berkata ke Dantalian, "Benar juga Dantalian, hukum adat yang itu hanya berlaku pada sesama Raja Iblis." Dengan kata lain, pungkas Andromalius sembari ia bersiap dengan gestur memukul. Menyaksikan Andromalius yang akan memukulnya, Lala seketika mematung dan terbelalak. Sedang beberapa saat kemudian Andromalius langsung meluncurkan bogem mentah ke wajah Lala, sampai Lala terpelenting berdarah dan lebam di bagian pipinya. Sontak orang-orang yang berada di sekitar sangat terkaget-kaget dan terheran-heran dengan apa yang telah dilakukan oleh Andromalius. Sedangkan Andromalius merasa sangat puas karena ia bisa menyerang siapapun yang bukan seorang Raja Iblis. Dalam kepuasannya itu ia tertawa terbahak-bahak. Lalu di sisa-sisa tawanya Andromalius mengatakan ke Dantalian, "Aku akan menghajar pelacurmu sampai babak belur menggunakannya dan mengembalikannya padamu. Meskipun dia menjijikan, aku tetap akan menjaganya dengan baik." Dantalian. Dan di sana Dantalian nampaknya sangat tenang tanpa terprovokasi sedikit pun. Namun ia terlihat begitu dingin.